Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Taala dalam merahmati hidayahnya sehingga ada semuanya atau kawan-kawan semuanya bisa menghadiri persekolahan atau pembelajaran seperti biasa. Tak lupa pula salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang telah diucapin atau yang telah disebutin diberikan hidayah dan keberkahan kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, mungkin ini salah satu materi kita yaitu materi tenaga kerja. Mungkin dari kawan-kawan atau yang ada di semua, dari siswa semua sudah tahu apa itu tenaga, apa itu pekerjaan. Siapa sini? Poin yang pertama, siapa tahu tenaga? Tentang tenaga. Tenaga dulu. Kekuatan. Ada lagi? Apa lagi? Sinergi. Kalau kerjaan itu kerjaan yang melakukan sebuah tenaga. Ada lagi? tujuan mak. Sebutin aja santai, nggak apa-apa. Kegiatan yang menghasilkan uang. Apa lagi? Yang depan, yang cewek. Kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan dilakukan. Oke, tenaga kerja adalah objek. Tenaga kerja adalah objek. Maksudnya tenaga sebagai objek yaitu adalah kita sebagai objek tenaga kerja, yaitu tempat yang dimana kita melakukan proses pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Betul tadi, menghasilkan uang. Yang kedua, menghasilkan apa yang kita ingin hasilkan. Itu tenaga objek atau SDM-nya, manusianya. Mungkin di sini kawan-kawan sudah sedikit spoilernya sudah tahu. Kita masuk lagi. Nah, sini ada namanya pengertian pekerjaan, pengertian tenaga kerja. Mungkin pengertian tenaga kerja tadi itu salah satu pengertian tenaga kerja yang saya sebutin dan kawan-kawan sebutin. Di sini mungkin ada yang bisa menyempurnakan tentang pengertian tenaga kerja, yang bisa menyempurnakan pengertiannya. Kalau bisa, silakan. Uji. Siapa orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang? Menghasilkan barang, pengertian tenaga kerjaan. Itu pengertian kerjaan atau tenaga kerjaan? Tenaga kerja. Kerja. Ya, kalau tenaga kerjanya sebagai objek. Pengertian tenaga kerjaan. Ada? Pengertian tenaga kerja menyempurnakan aja hasil yang poin pertama lagi. Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab cuma saya kasih door prize. Saya nggak bawa hari ini. Saya nggak bawa apa-apa hari ini, sudah terlambat. Ada? Bukan enggak ada dapat. Nanti 3 orang yang spesial saya kasihkan door prize. Yang bisa menyempurnakan pengertian tenaga kerja menurut pendapat sendiri ya. Kamu kasih 12 lah yang cepat, apapun itu. 12 ini kita ya. Untuk 3 orang. 3 orang yang melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Apa? Seorang yang menghasilkan. Itu pekerjaan atau pengertian tenaga kerja? Seorang yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan. Seseorang yang bekerja atau objek maksudnya orangnya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Bagaimana melakukan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, itu sebuah tenaga kerja. Di PT maupun di perusahaan-perusahaan lain atau di instansi pemerintah, birokrasi dan lain-lainnya. Seperti itu. Yang kedua, jenis-jenis ketenaga kerjaan. Mungkin sudah dibahas
minggu lalu. Mungkin siapa yang bisa menjawab silakan. Jenis-jenis ketenagakerjaan. Menjadi dua loh. Nah, apa? Apa lagi? Hah? Aktif pasif tuh enggak? Coba buka bukunya. Kalian megang HP semua buka. Langsung. Lagi apa lagi? Seperti apa? Ya? Turun lapangan. Ada lagi. Buka apa kalian? Sifat. Menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya, jenis-jenis. Coba searching jenis-jenis ketenagakerjaan. Semua sama itu. Terdidik, tidak terdidik, apa lagi? Terlatih, terdidik. Ada gitu banyak tuh. Langsung. Apa lagi? Ada lagi. Kalian ini masuk tenaga kerja apa? Terdidik. Coba searching. Kalian kan apa kan? Terus mana yang lagi? Terlatih terus. Itu aja. Langsung. Jadi sini kita kerjaan mungkin itu disebut salah satu itu kawan-kawan. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Siapa tahu salah satu tenaga kerja terdidik itu contohnya apa? Akuntan. Terus guru, terus dokter, teknisi, polisi, terus guru, senior. Terus kalau pekerjaan apa yang tidak terdidik itu seperti apa? Tukang parkir. Tukang parkir, kuli bangunan, guru cuci, terus pemulung, terus Tukang air. Kalau seorang bengkel itu Terdidik. Terlatih. tenaga terdidik. Terlatih dan terdidik. Kenapa dia terlatih? Jadi pengalaman. Kenapa dia tidak menjadi tenaga kerja tidak terdidik? Karena itu pengalaman, terlatih ya. Jadi mungkin dari sebutan dan contoh itu kawan-kawan atau adik-adik semuanya sudah paham maksud dan tujuannya. Di sini ada pertanyaan sebelum masuk masalah tenaga kerja. Enggak. Cukup baik. Akhirnya, siapa yang menanya kita ke 12 berarti tinggal 12 lagi. Ingatin saya ya, pada hari Kamis. Apa yang ditanya? Kita lanjut. Masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Siapa sini bisa menjelaskan? Menjelaskan dengan bahasa sendiri lah. Masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Maksudnya masalah ketenagakerjaan yang ada di setiap negara itu dalam mempengaruhi perekonomian negara seperti apa? Maksudnya pengaruhnya tuh kayak mana? Kurangnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja lagi. UMR rendah lagi. Meningkat kemiskinan lagi. Kesejahteraan pekerja belum tercapai. Kesejahteraan pekerja belum tercapai lagi. Pemberi kerja belum dan mungkin salah satu masalah bukan masalah pekerjaan ya, lowongan pekerjaan. Nah, ini masalah tenaga kerja sebagai objek di dalam pembangunan ekonomi. Masalah tenaga kerjaan ya, kita beri ruang lingkup di Indonesia aja lah, jangan di internasional.
masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia itu belum mencapai suatu pekerjaan yang sangat maksimal. Karena apa? Banyak sekali sumber daya manusia di dalam bidangnya itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Karena apa? Di Indonesia itu masih memakai sistem budaya keluarga. Itu sampai sini maksud. Apa? Nepotisme. Melewati jalur orang dalam. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menafikan dengan keadaan seperti itu. Mungkin dari lingkungan kita dan kita pribadi mungkin mengalami itu semua kan? Mengalami itu semua. Melakukan sebuah pekerjaan dengan orang dalam. Seperti itu. Itu salah satu masalah ketenagakerjaan di dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, masalah yang kedua, yang pertama nepotisme. Yang kedua, sumber daya manusianya sendiri tidak memenuhi syarat. Maksudnya tidak memenuhi syarat karena apa? Setiap pelaksanaan regulasi pekerjaan itu tidak sesuai dengan bidangnya. Misal, dia teknik sipil dimasukkan sebagai marketing. Masuk akal lah? Tidak, kecuali dia bidang perekonomian dimasukkan marketing atau pemasaran. Baru sedikit masuk gila. Nah, disitulah salah satu di Indonesia tidak memenuhi syarat, tetapi dia bisa masuk setiap bidang-bidang yang dia inginkan. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu masalah sumber daya manusia lagi, yaitu pelatihan yang diadakan setiap tahunnya atau setiap bulannya itu tidak ada. Misal, di perusahaan si A dia ada pengupgradean soal teknologi baru. Di situ banyak sekali karyawan-karyawan yang tidak paham atau yang notabene tidak mengerti tentang teknologi di luar Indonesia. Seperti itu. Itu sangat mempengaruhi sumber daya manusia sendiri di suatu perusahaan. Karena apa? Karena sedikit kesalahan yang dilakukan sebuah teknologi, yang dihasilkan teknologi pada karyawan, itu sangat fatal. Maksudnya seperti ini. Misal di pabrik itu sudah menggunakan sistem robot. Nah, tetapi sumber daya manusia di situ sangat banyak, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi di situ sangat bertentangan. Ada robotnya, ada sumber daya manusianya. Itu dia tidak diberikan pelatihan untuk melakukan exposure dengan hal yang baru. Situlah menjadi kerancuan setiap orang yang sudah di PHK, sudah dipecat oleh perusahaan, tetapi sekali di luar dia tidak mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Sebetulnya kesalahan di Indonesia sendiri. Juga di guru sumber daya manusianya, setiap pembinaan kurikulum dari Gabah Revisi hingga kurikulum kemerdekaan, kurikulum merdeka, pelatihan itu sangat lambat diberikan oleh pemerintah. Dia menekan sekolah agar bisa menciptakan generasi maju, generasi unggul. Tetapi guru itu tidak kasih vitamin, ya lemah lah guru itu. Ya seperti itulah Indonesia sendiri. Pelatihan itu sangat kurang. Dan setelah ada pelatihan, anggaran juga turun, tetapi realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Misal diturunkan anggaran sekian untuk pelatihan guru untuk melakukan sebuah kurikulum K13 atau kurikulum kemerdekaan. Tetapi ujung-ujungnya pelatihan itu tidak maksimal, gagal, tidak bisa memahami dengan keadaan fasilitas adanya. Ya sudah dibawa ke sekolah, dipresentasikan di pihak sekolah, ya kayak gitu-gitu aja ujung-ujungnya. Seperti itu, tidak memenuhi syarat jadinya. Tidak memenuhi syarat untuk melakukan kurikulum kemerdekaan itu. Nah, pengaruh dalam bidang ekonomi. Poin yang pertama dari saya jelasin masalah tersebut. Masalah pengangguran. Masalah sumber daya alam, tidak ada pelatihan, sumber daya manusia, tidak ada pelatihan dalam pembangunan ekonomi. Kalian tahu nggak istilah yang dialami Indonesia saat ini adalah inflasi? Tahu apa inflasi? Inilah salah satu penyebabnya perekonomian Indonesia itu mundur.
salah satu peningkat pengangguran semakin banyak, terus perusahaan diisi oleh para asing, terus sumber daya manusia tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaannya. Ini salah satunya, salah satu pengaruh di perekonomiannya. Jadi mungkin kawan-kawan di sini setelah keluar di sekolah ini tidaklah menjadi parasit. Tahu parasit? Apa? Hama. Parasit hama. Janganlah menjadi itu. Menjadilah manusia adil dalam dengan lurus untuk pekerjaan. Jangan melakukan kecurangan. Kalau kalian melakukan kecurangan itu akan menjalan sampai ke bawah dan menjalan sampai ke atas juga. Seperti itu. Si A mencurangi juga, si B mencurangi juga. Aku mencurangi. Seperti itulah jadinya. Jadinya masalah kerjaan itu tidak akan tercapai secara maksimal. Di Singapura, tahu Singapura? Tahu. Apa Singapura? Negara. Singapura itu walaupun wilayahnya kecil dan mayoritas penduduknya itu tidak banyak. Asli Singapura itu nggak Cina, nggak Barat. Asli Singapura itu Melayu asli Singapura itu. Tetapi dijajah oleh Cina dan oleh Barat, dan dia menjadi kayak Cina Barat. Seperti itu Singapura. Makanya di Singapura itu walaupun negara yang kecil, mayoritas penduduknya sedikit, tetapi mereka kalau dalam bekerja dan di bidang pekerjaan dia nggak mau kalah. Selalu maju, ingin unggul karena saingannya di tingkat internasional seperti itu. Apalagi Indonesia sekarang ini pada tanggal 17 November kemarin tahu kita ya, 6 November Indonesia mengadakan apa? G20 di Bali kan. Itu salah satu pembahasannya yaitu bidang perekonomian dan bidang kesehatan. Seperti itu. Nah, jadi ini masalah tenaga kerja internasional itu sudah masuk di G20 tersebut. Tetapi G20 tersebut mungkin menjadi problem untuk negara dan negara sendiri ya. Seperti di sini ada tanyain? Tanyain tak? Tadi itu saya kalau kalian nggak bisa bertanya masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerjaan apa aja? Tenaga kerjaan atau apa? Ada. Negara. Kalian tahu negara Dubai ya? Tahu. Negara apa ya? Dia itu bukan negara terkaya ya, maksudnya negara sedikit apa lah, masyarakatnya sedikit apa, sedikit mewah dan baik. Di Dubai juga nggak terlalu baik-baik juga. Kalau di Dubai itu memang mayoritasnya masyarakatnya hedon, tahu itu? Koya. Orang itu aja pesta pernikahan, uang dolar itu menjadi tisu. OB-nya nggak balik gaji, ambil uang dari situ aja. Iya, uang itu menjadi tisu di Dubai itu. Saking banyaknya mereka mayoritasnya seperti itu. Uang itu jadi tisu, uang dolar, uang mereka menjadi tisu. Yang meramukan, tempat meja, kotor, uang, nanti OB yang pembersihan, servis bersih. Nggak tahu uang itu dibakar atau memang disusun lagi sama jenis servisnya nggak tahu. Intinya mereka memang di negaranya seperti itu. Saking kayanya gitu, masyarakatnya yang melakukan pekerjaan secara hedon, mereka seperti itu. Ini saya tanyain, dia tanya lagi. Kita masuk poin yang ke berapa? Nah, ini pengertian, ini salah satu pengertian yang lewat jeda. Ini jenis pekerjaan. Nah, jenisnya menurut jenisnya kerjaannya tenaga kerja menurut kemampuan. Ada poin-poinnya juga. Tenaga kerja asmani, bersifatnya tenaga kerja rohani, jenis pekerjaannya tenaga kerja lapangan, tenaga kerja pabrik, 3 tenaga kerja kantor, menurut kemampuan, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, 3 tenaga kerja
dengan terlatih seperti itu. Mungkin nanti menjadi poin-poin dan pembahasan sudah lalu. Lanjut Pak. Nah, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang. Ini masalah-masalah kerja. Nah, jumlah angkatan kerja tidak seimbang. Pak, masuk di sini ini Pak. Kenapa? Di suatu tahun ada yang Jumlah angkatan kerja tidak seimbang. Pak. Apa? Jumlah angkatan Pak. Oh enggak? ya jelaskan Pak. Jelaskan. Ada yang bisa jelasin? Jumlah tenaga kerja setiap tahun itu tidak sama. Ada tak jelasin yang berani jelasin? Gak ada yang berani jelasin. Jumlah angkatan kerja tidak seimbang. Maksudnya pekerjaan setiap tahunnya dalam angkatan kerja itu tidak seimbang dalam lowongan pekerjaan itu. Jadi orang banyak pengangguran. Seperti itu. Seperti simpang. Pak, lanjut. Pak, pengangguran dalam kerja. Masalah ini dijelasin enggak? Lanjut Pak. Nah, ini tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan 2020-2021. Survei universitas. Berapa nih? Yang mana biru tahun 2021, warna kuning 2020. 5,98. 2020 7,3335. Berarti di sini di tingkat S1 atau apa sudah mencapai 5,98 pada tahun 2021. Diploma 5,87%. SMA atau kejuruan. Ini SMA masuk kejuruan dan termasuk MAN ya. Ini main-mainnya. Ya. Berapa angkanya? 11,13. Kalian apa? Kalian berubah pikiran lah selama kalian sekolah melakukan degil-degil itu. Tingkat pengangguran sini 11,13%. Terimanya loh. Sementara yang lainnya SMP dong, tamatan SMP aja 6,45. Kalian tamatan SMA 11,13. Jadi kalian bangga sini. Bangga. Dan tak bangga selesai S1 juga nanti. Berapa yang masih pengangguran? Tingkat SMA, tingkat SMP ini 6,45 tahun 2021. Tidak belum pernah sekolah, belum tamat atau tamat SD. Paling rendah Pak. Kenapa paling rendah Pak? Bayangkan, bisa kalian analisis dari hasil survei ini. Bisa analisis. Semakin rendah tingkat pendidikan, Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin berat dapat pekerjaan. ya. Gitu. Orang nggak milih-milih Pak. Kalau nggak apa tuh Pak, masih nggak berpendidikan. Enggak, ini ya. Kalau yang ini yang berkualitas kalau yang tuh tingkat makin SD, yang belum susah. tamat SD, itu tuh secara notabene ini tidak terdata. Dia lebih banyak perantau, kerja buruh. Dia nggak bisa membaca, nggak bisa apa, kayak mana dia caranya ingin melakukan survei. Di sini makanya dia menjadi tingkat terendah. Seperti itu. Tamat SD berarti Malaysia kerja. Maksudnya bukan tamat SD ya, maksudnya cuma selesai SD atau belum selesai SD, dia sudah umur belasan tahun, dia pergi Malaysia dia atau pergi ke luar negeri kerja buruh. Jadi datanya itu nggak ada. Ini cuma yang terdata di pihak sekolah saja, orang yang berhenti gitu. Tapi orang-orang yang memang tidak sekolah atau yang belum tamat SD, mereka itu sudah lari duluan sebelum didata. Banyak warga Indonesia itu yang notabene pendataannya itu kurang, sensusnya. Seperti itu. Tadi Pak. Ini fakta kerja asing di era pemerintahan Jokowi. Fakta ya. Ini hasil survei, bukan hasil saya. Hasil survei mungkin bisa melihat dari 2018. Jumlah TKA apa? Berapa dari 2014? Nampak Pak. Gak jelas kok. Gak jelas 3,8.
2015, 2016, 2017, 2018. Ini dalam satu periode. Jokowi berapa periode dia? Dua periode. Ini satu periodenya. Yang kedua periode belum terdata, belum ada. Ini apa? Profesional, pekerja. Ada berapa? 30.000 dalam TKA. 3.400. Pekerja. Dalam manajer TKA 21,237. Dalam konsultan atau direksi 30.000. Yang lain-lainnya 43. Berarti pekerjaan yang ada di Indonesia itu yang paling banyak yaitu Lain-lain. itu lain-lain tenaga kerja asing. Dari sini aja udah berapa persen? Ini profesional udah berapa persen? 30% loh. 31% maksudnya. 31%. Berarti 69%-nya itu belum ada kejelasan di warga Indonesia. Ini manajer 21%. Konsultan 30%. Di sini 3 konsultan ini, yang dimaksud konsultan ini adalah Indonesia melakukan kerjasama sama negara-negara asing. Maksudnya negara asing untuk menanam saham, tetapi konsultannya itu proyek itu diambil oleh orang asing. Seperti itu. Jadi konsultannya itu orang-orang asing. Dan saya berikan contoh kemarin Indonesia itu melakukan kerjasama oleh negara lain itu dengan cara apa? Misal dia punya tol, dia apa? Kayak mana dia melakukan perjanjiannya? Masa penggunaan tol itu Pak. Masa penggunaan tol dipakai selama sesuai dengan perjanjian kontraknya kan. Misal tol itu digunakan selama 40 tahun untuk orang Cina aja atau orang luar negeri. Pendapatan Indonesia dalam apa seperti itu. Yang kedua dan lain, ini buruh atau yang data. Asal TKA data 2018 yang paling banyak Cina. Cina 21, Jepang 13, Korea 9, India 6, Malaysia 4. Malaysia paling sedikit. Kayak gitu. Tapi beda tenaga kerja mereka mendapatkan posisi strategis menjadi manajer, konsultan dan lain-lainnya. Kalau kita kerja di negara mereka, jadi jadi guru, jadi apa? Nanti dengar berita, mohon maaf cakap dilecehkan sama majikannya, nanti dihukum mati atau apa karena pembunuhan dalam pembelaan. Seperti itu. Jadi Indonesia ini itulah tenaga kerjanya nggak dapat posisi strategis di negara asing. Dia posisi strategisnya minimal dapat kepercayaan jadi bagus di negara asing. Seperti itu. Lanjut Pak. Tidak salah. Lanjut Pak. Habis. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum berapa ini? Ada Ini tidak bisa menghargai diri sendiri. Kapan bisa menghargai orang lain? Betul. Seperti itu poin yang pertama. Jangan menjadi parasit di kehidupan sosial masyarakat, tetapi menjadilah mawar di kehidupan sosial masyarakat. Maksudnya apa? Parasit itu adalah hamba dan mawar itu adalah bunga yang harum dan disentuh di sana sakit. Seperti itulah kalian besok. Kalau kalian menjadi mawar, seperti itu kalian menjadi pengharum sosial, tetapi ada yang menyentuh kalian itu banyak membela, seperti itu. Ada yang tanyain? Tidak ada? Mungkin pembelajaran sampai sini. Apabila Bapak ada salah sama kawan-kawan atau adik semua, mohon maafkan. Itu sebuah khilafan perbuatan saya secara tidak sengaja atau perkataan yang sangat kasar tidak bisa diterima oleh kalian semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ingin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.